Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri karena kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa jawaban iblis pada saat itu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku ini, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Allah kemudian? Keluarlah engkau dari surga ini. Keluarlah engkau dari taman ini. Fa innaka rajim. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Karena diperintahkan sujud, tidak mau sujud. Allah kemudian mengutuk iblis itu dan memerintahkan kemudian keluar dari jannah. Itu perintah. Lalu ada kemudian persetujuan di sana. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan, kata Allah. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk. Aku tangguhkan. Aku penuhi keinginanmu kemudian. Ila yaumi waqtil maklum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya. Lalu apa kata iblis? Fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, maka aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka apa kata Allah? Ya, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi iblis yang menginginkan, kemudian iblisnya yang mau. Karena iblis itu merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Dia mau menerima itu. Dia mau ikhlas iblis itu menerima kutukan. Yang penting Allah menangguhkan, memanjangkan usianya. Sepakat waktu itu. Iblis mengatakan, oke, tapi saya akan menyesatkan mereka. Aku wahai Tuhanku akan membuktikan bahwa aku lebih baik daripada iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Iblisnya berkata begitu. Aku buktikan. Tengok aja nanti ya Rabb. Mereka semuanya akan lebih rendah daripada aku. Terbukti hari ini kan, banyak yang terpedaya dengan iblis, banyak yang menyembah setan. Itu buktinya bahwa yang dinarasikan Al-Quran itu fakta real. Ketika Allah bertanya, ya iblis. Ayatnya bang. Gimana dek? Silakan. Ketemu ayatnya. Jadi alhamdulillah. Lanjut. Ini Allah ya, Allah itu sudah mengatakan Nabi Adam itu tidak salah. Bukan gara-gara buah khuldi dia itu dikeluarkan dari surga. Betul kata Bang Zuma tadi. Ya setan yang salah karena ikhtiarnya dia gitu loh. Asli pendapat dari setan. Nah ini ya, ternyata surat Toha ayat 115, bukan ayat 15 ya, kurang 100 tadi. Karena ayat ini sudah dulu saya catat, ini baru ketemu ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Dan sungguh kami telah berpesan kepada Nabi Adam dahulu, Sudah dipesan oleh Allah bahwa jangan sampai tergoda oleh syaitan. Nah, fanasiyah. Tapi Adam lupa. Ini Allah yang menarasikan ya. Tapi Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak mendapati untuk mengikuti setan. Sebenarnya Nabi Adam ingkar gitu loh. Tapi fanasia, tapi beliau lupa. Sehingga turunnya Nabi Adam itu karena memang Allah menjadikan beliau khalifah. Bukan karena gangguan setan lalu diusir sebagaimana orang-orang mengatakan. Tidak. Maka betul yang disampaikan Bang Zuma tadi, jangan fokus kepada cerita ini. Tapi fokus ketika cerita iblis disuruh sujud. Dia sombong, dia tidak mau. Sehingga saat itu dialah justru yang dikeluarkan dari surga. Sampai tadi ya ada ayat yang disampaikan Bang Zuma, anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Kalau memang aku diusir ya Allah, berikan aku kehidupan sampai hari kiamat.
aku akan mengganggu anak cucu Adam. Maka Allah menepati keinginannya. Innakum minal munzorin. Innaka minal munzorin. Ya, kamu akan dihidupkan sampai hari kiamat. Ya, sehingga banyaklah yang tidak menyembah Allah, ya, yang ingkar. Lanjut Bang Zuma. Itu ayat Toha ya, Toha 115. Oke Bang, jadi saya agak sedikit paham ini. Jadi jika kita bebaskan Adam dari perkara ini tidak bersalah. Pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa Adam meminta ampun dan Allah menerima tobatnya? Apa salah Adam Pak Ustadz? Silakan. Ya, lafalnya kan begini, fa'aso adamu rabbah. Ya. Oh, kalau secara terjemahan kita tidak paham Al-Quran, tidak paham maksudnya, seolah-olah Nabi Adam bermaksiat. Tidak, begini loh Mas. Ini ya, ini pelajaran Islam ya, yang tidak ada di teman-teman Kristen. Ini di Islam ada. Sunnah, tapi kalau diarahkan ke orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, itu seperti wajib, Mas. Para nabi melakukan hal sunnah, ka'annahu wajib, seperti hal yang wajib. Beda dengan kita. Kita kalau perkara sunnah, sunnah itu dilakukan dapat pahala, gak dilakukan boleh. Kalau kita kan sunnah malah ditinggalkan. Kalau para nabi enggak. Nabi lupa saja, itu nabi sudah mengatakan minta ampun kepada Allah. Itu makanya nabi-nabi itu kan maksum, terjaga dari dosa. Sehingga khilaf sedikit saja mereka langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan lupa, sifat lupa itu diarahkan kepada kita, itu gak dosa sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, rufi'al qalam. Ya, catatan amal baik dan buruk akan diangkat oleh Allah ketika orang itu lupa. Kalau orang itu lupa, atau orang itu dipaksa atau mau dibunuh, atau orang itu sedang tidur, ya maka ada hukum. Tapi kalau para nabi lupa itu sudah seperti maksiat gitu loh. Lupa itu sudah seperti maksiat. Makanya ketika Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, ditanyakan bagaimanakah hukum orang yang sholat, di dalam sholatnya dia lupa kepada Allah. Lupa rokaat kedua atau lupa rokaat ketiga. Maka guru Imam Syafi'i mengatakan dia harus berpuasa selama 2 tahun. Karena kalau di sholat saja dia lupa kepada Allah, berarti dia harus puasa selama 2 tahun. Nah ini orang-orang yang dekat dengan Allah, lupa saja itu sudah dianggap maksiat. Nah kita harus tahu bahwa kata maksiat kalau diarahkan ke kita kan berzina, membunuh, riba, dan lain sebagainya. Tapi kalau para anbiya, para nabi yang dijaga oleh Allah dari dosa-dosa, terpleset sedikit saja, padahal cuma lupa. Andaikan diarahkan ke kita itu gak apa-apa aslinya. Tapi itu menjadi seperti kesalahan fatal bagi para nabi. Paham? Oke Pak Ustadz, sebentar. Nanti ceramahnya di belakang Pak Ustadz. Sampai di sini paham, Ini saudara? saya ulang lagi. Ya sebentar. Saya ulangi lagi pertanyaan Pak Ustadz biar enggak Loh, ini jawaban bukan ceramah ini. Ya oke. Lah, kan kamu nanya tadi, aso. Ya, apa kesalahan Adam? Kenapa kok minta ampun? Kan begitu pertanyaan kamu. Maka saya jawab, Mas. Lupa saja itu sudah dianggap salah oleh Nabi Adam gitu loh. Coba, di mana kita temukan dalil bahwa Adam itu lupa? Biar nggak ada fitnah Adam kita. Loh, tadi kan sudah saya baca, Mas, surat Toha ayat 115, kuculuk. Surat Toha ayat 115, Salahuddin Wahid. Nabi Coba Adam itu tidak, sorry, sedikit aja. Ya. Nabi Adam itu sudah diingatkan oleh Allah sebelum kemudian dijatuhkan oleh iblis. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Kan sebelumnya Allah perintahkan kepada mereka, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesuka hatimu. Tetapi kata Allah, jangan dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang zalim. Nah itu perintahnya. Tapi Nabi Adam lupa atas perintah itu. Ketika iblis datang,
dibuat lupa kemudian sampai dia makan. Makanya Allah kemudian mengajarkan beliau bertobat dan Allah menerima tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Gak ada masalah di situ. Clear, very very clear, kata pendeta siapa itu? Temannya. Artinya Adam salah ya Bang juga. Ya, lanjut Dinda, lanjut. Artinya Adam salah ya. Buka dulu ayat Toha 115, buka dulu biar kamu gak nanya-nanya terus. Mana ayatnya bahwa Adam lupa? Surat Toha ayat 115, fanasia, maka lupa Adam itu. Kan ayatnya begini nih, walaqad ahidna, kata Allah, kami sudah memberikan pesan kepada Adam, ila Adam min qablu, sebelumnya Allah sudah ngasih pesan nih, jangan sampai tertipu sama iblis. Fanasia, maka Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan Nabi Adam tidak punya azam, tidak punya niatan mau sengaja mau melakukan pelanggaran itu, gitu loh. Coba dibuka dulu biar sampai ndak nanya-nanya lagi di awal sudah dikasih ayat. Yang susah itu, Mas. Ada rasa udah cukup ya, jelas ya penjelasannya. Tunggu ya. dulu Bunda Rahma. Cukup jelas. Tunggu dulu Bunda. Sabar Bunda ya. Belum ya? Belum. Silakan. Yang susah itu, ini kan Nabi Adam kan ya, manusia yang Allah klaim dijaga dari dosa karena beliau adalah Nabi dan Rasul. Yang susah itu, ada Tuhan mengizinkan roh kejahatan masuk kepada suatu makhluk sampai ada orang ya yang berternak babi itu rugi 2000 babinya. Wah, itu bahaya itu. Loh, kok kabur? Mau saya kembalikan. Ya, gara-gara Tuhan ada orang yang punya babi ribuan itu rugi. Danaunya langsung mati, tewas babinya itu. Wah, itu harus diganti itu. Tuhan punya utang itu sama ternak babi itu. Oke, kita sapa Bang Ferdi. Kabur dia, guys. Penjelasan Ustadz Wafi. Saya masih menjawab, belum saya kembalikan ini ke kitab dia. Kalau kembalikan ke kitab dia, Yesus aja. Bener Ustadz. Ferdi, Kristen Muslim. Ferdi. Salam, selamat malam. Oh, oke Bang Ferdi, silakan. Ya, ini boleh saya bertanya, Bang, ya? Ustadz? Aku bertanya lagi. Tapi kau siap ditanya Bang ya? Ini karena ini dialog lintas agama ya. Firdi? Oke, lanjut. Ya, ini silakan, saya kan Kristen. Mungkin. Saya bertanya tentang Al-Quran nih. Ya, silakan. Oke, ini surat An-Nisa 116 ini kan di situ menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa diduakan, ya kan? Tidak bisa dipersekutukan. Itu kan masuk golongan musyrik. Artinya dosa yang tidak bisa terampuni gitu. Ya benar ya Pak Ustadz? Betul. An-Nisa 116. Ya. Lanjut. Ya, nah ini saya masuk ke Musnad Ahmad 5364. Ya, bahwa di situ kan Muhammad mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu kan menghapus dosa sehabis-habisnya. Gimana itu Pak Ustadz untuk menerangkan kedua ayat ini? Batu Hajar Aswad, ya, itu kan dia menghapus dosa. Kalau batu itu memang menghapus dosa, berarti kan kita sudah menduakan Tuhan. Sedangkan di An-Nisa 116 kan tidak bisa menduakan. Konteksnya kalau An-Nisa itu menyembah, Mas. Kalau batu itu kita tidak menyembah. Karena di dalam surah Al-Quran, jadi gak bisa pakai satu ayat gitu ya. Jadi di dalam surah Al-Quran itu sudah diterangkan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, beribadahlah, menyembahlah kepada pemilik Baitul Haram ini, kepada Ka'bah ini, pemiliknya. Batu itu hanya satu wasilah ya untuk penghapus dosa ya. Penghapus dosa di dalam Islam itu banyak. Sholat penghapus dosa. Semua kebaikan itu dapat menghapus dosa. Batu Hajar Aswad
bukan batunya yang menghapus dosa, tapi dengan kita melakukan hajar yamani misalnya, rukun yamani, atau mencium kesunahan, maka itu menyebabkan kita dihapus dosanya oleh Allah. Makanya Sayyidina Umar ketika mengatakan, anti ya hajar la tadur wa la tanfa, lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kamu wahai hajar, wahai batu, gak bermanfaat, ya gak membahayakan juga. Andaikan, kata Sayyidina Umar, aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku ngapain nyium kamu? Jadi gara-gara perintah dari Rasulullah, sunnah mencium batu hajar aswad. Dan segala sunnah Rasulullah itu bisa untuk menghapus dosa. Berarti karena sunnahnya, perintahnya, bukan batunya, gitu mas. Tapi yang menghapus dosa itu sebenarnya batu yang ada di dalam Bible. Lalu itu menghapus dosa memang. Kalau batu di dalam Bible itu ada mas keterangannya menghapus dosa, ada itu. Bahkan tai sapi, Ustadz, tai sapi itu di Biblenya. Janganlah, jangan tai sapi lah, terlalu jorok lah ya. Ya, artinya Batu kan aja. di sini kan bertentangan antara Nabi dan Allah gitu. Karena di situ kan dia bilang itu kan nyata-nyata bahwa memang batu itu menghapus dosa sehabis-habis. Udah ya. Sekarang kau ditanya balik ya. Kau udah dijelaskan. Itulah. Sekarang kau ditanya balik. Silakan. Padahal ayatnya begini loh. Hadisnya begini loh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna mashar ruknil yamani. Ingat, hadisnya itu Nabi yang bersabda. Jadi gara-gara ikut sabda Nabi, bukan batunya. Inna mashar ruknil yamani war ruknil aswadi yahuttul khataya hatton. Menghapus, mengusap rukun yamani, ya, mencium rukun yamani dan rukun hajar aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Berarti kan karena perintah Nabi, bukan karena batunya. Karena perintah Nabi. Yang susah itu kalau di Bible ada Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, dan Yesus itu dianggap penghapus dosa. Ada itu ayatnya. Itu benar-benar batunya yang menghapus dosa. Karena Yesus adalah batu yang dibuang oleh gini Ustaz, bangunan. Gini, kan, ya, Yesusnya yang batu. Nah, kalau itu baru menghapus dosa, Mas. Ya, oke. Itu kan saya pernah bertanya kepada sesama muslim lah. Jadi menurut mereka bahwa itu nggak usah dibandingkan dengan pertanyaan orang lain. Anda aja di sini bertanya, nggak mewakili muslim lain. Lanjut. Betul bang, betul bang. Dibandingkan ya. Iya. Fokus. Barang Fokus siapa saja. yang mencium hajar aswad, dosanya akan diampuni. Barang siapa yang mengangkat batu satu truk, dompetnya akan ditebalkan. Apakah kemudian batu yang diangkat ini yang membuat dompet Anda tebal? Kakak. Itu cuma perintah untuk Anda laksanakan supaya Anda dapat upah. Ketika kemudian Rasulullah mencontohkan mencium atau memegang atau mengusap hajar aswad, dosa terampuni. Bukan batu yang mengampuni dosa, tapi upaya untuk melakukan perintah itulah yang kemudian menghapuskan dosa. Begitu sederhana kali. Angkat batu dari sini ke tempat sana, diupah. Artinya apa? Dengan mengangkat batu, engkau akan mendapatkan duit. Apakah batu itu yang mendatangkan duit? Tidak. Tetapi karena pekerjaan yang kita lakukan mengangkat batu itu, kita dapat upah. Tetapi karena pekerjaan mengusap batu itu, kita mendapatkan upah. Apa upahnya? Dosa terhapuskan. Sederhana sekali. Lanjut, Ya. lanjut. Dan Yesaya, coba kita bandingkan dengan ayat di Yesaya ya. Yesaya 6 nomor 6. Ini ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, batu bara itu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu bara di dalam Yesaya itu bisa menghapus dosa. Bahkan di Yesus dikatakan adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan.
Dan Yesus penghapus dosa kan kata Anda. Berarti batu yang menghapus dosa hakikatnya ada dalam ajaran Kristen, bukan di dalam ajaran Islam. Sekian. Ya, artinya kan Oke, begini. sudah ya, Bang. Ya. Sudah sangat jelas itu kok. Sekarang siap ditanya balik ya. Biar dulu Bunda Rahma, dia habisin dulu ngeyelnya, nggak apa-apa. Sampai di Oh, mana sudah dia ya? ngeyel. Masih ya? Oke, Iya, lanjut biarin lah. aja. Sampai di mana dia ngeyel. Enggak, gini, ini bukan ngeyel. Jangan bilang ngeyel dulu. Kita kan bertanya. Kalau penjelasannya benar ya saya juga dukung dong. Jadi jangan bilang ngeyel. Tapi Anda nggak bertanya, tapi Anda berpendapat. Taruh. Narasi Anda ini Anda tidak bertanya, tapi Anda berpendapat. Itu maksudnya. Kalau Anda bertanya 1000 pertanyaan, tapi jangan berpendapat. Itu ya Bang, silakan lanjut. Mic-nya dibuka Bang Ferdi. Oke, justru itu Anda harus berterima kasih saya bahwa saya tidak membantah apa Ustadz ngomong. Berarti kan saya sopan gitu loh. Ya kan? Terus gimana itu? Kenapa? Bener nggak Yesus itu adalah batu yang dibuang tukang bangunan? Ya dengar dulu Ustadz. Saya tidak pernah membantah apa Ustadz ngomong kan. Karena kita kan mencari Mencari apa? jangan ikut. Saya sopan gitu loh. Iya, lanjut. Justru saya bertanya karena kita juga pengen tahu kan. Kalau memang ada penjelasan seperti itu, oh begitu. Oh oke. Jadi kita tidak bilang, wah karena batu kok bisa menghapus dosa. Iya kan? Nah ini kan penjelasan dari Ustadz kan oke, saya terima. Bukan ngeyel gitu loh. Karena saya ini terus terang lah, saya ini jemaat biasa, saya bukan pendeta. Artinya kalau kalian bertanya, saya bisa jawab. Kalau tidak ya berarti masih belajar juga. Coba dijawab itu. Yesaya dan Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Gimana itu? Iya, itu perikop apa dulu Pak Ustadz? Biar saya baca kan. Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Ya, apa perikopnya? Tentang apa? Ya dibuka lah Pak. Iya, kalau satu-satu kan kita nggak bisa, nanti artinya lain. Iya, coba Anda buka Yesaya 6, satu perikop. Coba dibaca. Apa itu perikopnya itu? Dan Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, di situ apa disampaikan? Ya itu, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Arsitek. KPR berapa tadi? KPR berapa Ustadz? KPR itu kan pinjaman rumah, Mas. Oh, oke. Kisah Para Rasul berapa? 4 nomor 11. 4 nomor 11. Artinya kan ya kalau saya baca kan bisa kita ketahui sama-sama kalau masalahnya kan kita ini tidak menghafal Alkitab, kita ini membaca. Para Rasul 4 ayat berapa? Ayat 11, Mas. Tiga jam kemudian, Buka mic-nya, Bang Ferdi. 40 hari kemudian. namun ini ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, Namun adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. ya. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Batu loh. Terus masalahnya apa? Berarti batu menghapus dosa di agama Anda. Di sini tidak ada bilang batu menghapus dosa, Ustaz. Yesus kan batu. Ya, terus? Nah, Di berarti sini batu. tidak ada kata menghapus dosa. Kalau tadi yang saya sampaikan Nah, Yesus itu menebus dosa nggak di tiang salib? Hah? Yesus itu menebus dosa nggak di tiang salib? Yesus itu menyelamatkan manusia, Ustaz. Ya, berarti batu Dari bisa dosa. menyelamatkan manusia ya? Menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Kalau pengetahuan saya seperti itu ya. Ya, berarti Bilang batu. kalau Ustaz bilang dia menghapus dosa, ya itu menurut Ustaz. Kalau saya, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Lanjut Bang Zuma. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca. Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus itulah yang menyelamatkan kalian. Batu sakar apa sih? Cuma itu.
Batu sakar itu apa? Tembolok yang keluar dari tenggorokan. Kok bisa ada batu di tenggorokan ya? Ya, itulah kitabmu. Lucu. Kok bisa ada batu di tenggorokan? Ada batu di tenggorokan, Anda heran. Ada Tuhan dalam rahim, Anda nggak heran. Lucu orang itu. Nggak bisa heran. Itu kan sudah tertulis. Masa kita heran? Kalau tidak tertulis, lahir dari Maria itu ya kita heran lah. Kan sudah tertulis. Apalagi malaikat yang datang ke saya tahu. Siapa malaikat mana? Siapa? Loh, Kapan malaikatnya? aduh, itu kan Inilah Kak, Anda lebih baik, saudara, lebih baik Anda habiskan waktu belajar Bible daripada Anda belajar Quran. Kenapa? Otak Anda itu loh yang tidak selaras dengan isi Bible itu loh. Otak Anda loh. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. Dengar dulu, kau dengar dulu. Kristen bahas Quran, lucu. Otak Anda itu yang tidak bisa connect dengan Bible. Kita ini kan diskusi. Mana malaikatnya Anda katakan tadi? Aduh, itu sudah rahasia umum ya. Jadi ya, mana malaikatnya? Mana malaikatnya? Apa kata malaikatnya? Apa kata malaikatnya? Ya, hai Maria, engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung apa? Mengandung apa? Ya mengandung, namanya mengandung apa? Manusia. Mengandung manusia. Itu kamu jawab sendiri. Bukan. Anda tadi kan memfitnah. Malaikat sendiri yang mengatakan Tuhan ada di dalam rahim. Anda sendiri yang jawab yang di dalam rahim menurut malaikat manusia. Loh. Nah, lo apa? Kalau kau ini ya pintar bodoh juga saya lihat. Malaikat mengatakan yang di dalam rahim itu Tuhan atau manusia? Ini tentang ini Ibu Budi. Manusia. Dengar dulu. Yesus menjadi manusia ini banyak ayat, ya banyak. Jadi Yesus jadi manusia sampai kapan Anda ingin memperbodoh diri? Tidak ada ayat pun, tidak ada dalil pun. Yesus itu memang menjadi manusia, bukan jadi ayam. Loh, memang dia siapa manusia. Yang bilang? Ya, siapa yang bilang Yesus jadi ayam? Siapa? Nah, memang dia manusia kok. Iya, tapi manusia seperti apa dulu? Seperti apa? Manusia seperti apa? Kamu, manusia ya, manusia seperti apa? Manusia yang seperti apa Yesus itu? Itu datang dari sorga, ya. Lah, semuanya berasal dari Tuhan. Tidak ada di atas muka bumi ini tidak berasal dari surga, dari Tuhan. Siapa yang tidak berasal dari Tuhan? Saya tanya kamu dari sorga, iya. Saya tanya kau. Kita semua ini berasal dari firman. Kita semua ini berasal dari Tuhan, dari surga pula. Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana dalilnya Yesus dari surga? Mana? Injil Yohanes di situ sudah jelas. Mana dalilnya Yesus dari surga? Dari pasar kali, dari pasar. Ngarang cerita Yesus dari surga. Mana ada dalilnya Yesus dari surga? Yesus dari rahim Maria. Itu baru betul. Susah ente itu karena kenapa Bible bertentangan dengan isi kepala. Isi kepalamu itu dikasih Tuhan jadi manusia. Tapi Biblemu tidak memanusiakanmu. Kenapa? Biblemu bertentangan dengan otak. Gitu saudara. Coba Kolose 2 nomor 9. Tidak usah terlalu jauh. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Saudara yang 5.000 orang yang ada di TikTok, dengarkan saya ulang ya. Batu sakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Itulah Tuhannya Kristen. Batu lase. Gak usah terlalu ribet kali. Akui aja bahwa Kristen itu dosa-dosanya ditebus oleh batu zakar. Ngapain ragu-ragu ngatakan? Iya Bang Suma. Iya Bang Suma. Memang kami ditebus oleh batu zakar. Kau itu dari surga, iya. Enggak peduli. Hei, Matius 4 nomor 4, mulut Yesus sendiri yang berkata, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nenek Lukiper, baca itu dalil. Asalmu kau bilang dari surga, iya. Dalilnya Matius 4 nomor 4. Matius 4 di sini. Matius 4 nomor 4 kamu baca. Baca Matius 4 nomor 4. Apa di situ tertulis? Buktikan kau dari surga dulu, itu dulu.
Saya kasih dalil Matius 4 nomor 4. Bang Suma berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus juga firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus dari surga, Bang Suma juga dari surga. Berdasarkan Matius 4 nomor 4, Paman. Kau buktikan. Bang Juma memang ada Matius kata 4 nomor 4, Paman. Kau dari surga. Itu Matius 4 nomor 4, saya Bang Suma berasal dari surga. 4 nomor 4. Lu apa? Mau apa lu? Lu mau apa? bohongan Ah. luar biasa ini. Baca dalilnya coba. Berani nggak kau baca? Ya Baru sudahlah, cari. semua tahu lah. Kalau memang kau dari surga. Baca, tertulis dengan jelas di situ. Bang Suma berasal dari surga. Kamu berani baca? Bernarasi hati-hati, dikejar itu. Berani baca Matius 4 nomor 4. Berani kau baca? Silakan Berani baca. kau baca Kolose 2 nomor 9. Kristen Kalau Tuhannya ada, adalah batu oke. lase. Kamu silakan baca. Bang, Kristen Tuhannya batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Kau baca itu. Baca. ya. Baca. Kau ini kau itu besar. Tadi kamu mengatakan batu kan menebus dosa kami umat Islam menyamakan kemudian Tuhan kami dengan Hajar Aswad kan. Buktikan dulu. Kamu menuduh kami menyamakan. Iya, saya katakan kamu bukan menyamakan lagi. Memang betul 100% Kristen Tuhannya batlas. Batu zakar. Jangan batu biasa aja, zakar. kita di-mute. Santai aja kita. Iya. Iya, santai. Makanya saya Saudara. bilang kalau saya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, gitu dong. Artinya kamu statusmu belajar. Hei saudara Iya, Ferdi, saya catat di belajar. dalam Kolose. Saudara, Kolose 1, Kolose 2 nomor 9, Kristen itu Tuhannya berasal dari batu zakar. Oke? Kemudian Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Tuhanmu itu menjadi batu zakar. Nah, dia batu itu. cuma kenapa dia perintah malaikat kalau dia batu? Oke. Justru karena dia Tuhan, di mana dalilnya dia memerintah malaikat? Loh. Tunjukkan Banyak dalilnya. cuma Tunjukkan kemana? Di mana dalilnya Yesus memerintah malaikat? Mana? Karena dia memerintah malaikat. Sampai kau katakan dia Tuhan gitu. Oh, bahaya ini. Justru malaikat yang memberi dia kekuatan kok. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau Yesus yang asli, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat yang memberikan perintah kepadanya. Yohanes 1 nomor 51. Tetapi kalau Yesus yang Kristus yang palsu, ya dia yang memiliki malaikat-malaikat. dulu Beda. Wahyu 22:16. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu Cahayu. Coba baca dulu, baca. Saya ngerti. Itu adalah pasukan-pasukan yang dilawan oleh malaikat Mikail di surga. Saya ngerti. Itu bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah di sini ayat ini aku Yesus mengutus malaikat. Kenapa aku bilang bukan Yesus? Ah, ini. Oke, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kapan Yesus terakhir berfirman? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Akui dulu ini. Kan kamu menuduh kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Lihat, jangan tanya. Wahyu Jangan lagi kau menipu Kau bilang dirimu. tunjukkan. Kau bilang kan tunjukkan. Saya tunjukkan kau sikat Yesus, lain. dengar. Yesus itu Dengar dulu juga. terakhir menyampaikan firman di tahun 33 Masehi. Sedangkan Wahyu dikarang tahun 100. Itu bukan Yesus, Cahayu. Yang ngarang siapa? Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Wahyu 22 ayat 16. Kita Iya, selesai. Wahyu. Yang menulis kitab Wahyu itu siapa? Wahyu, kau bilang kan cari ayatnya, buktikan ayatnya dulu. Sekarang saya Iya, saya bertanya Sekarang tentang saya ucapan buktikan Yesus. Kau merembet ke tempat lain. Kau merembet. Saudara, saya minta dalilnya Yesus. Kau nggak ngerti soalnya. Yang saya minta dalilnya Yesus. Jangan di-mute. Yang saya minta perkataan Yesus, Bung. Tadi kau minta ayat di mana saya tunjuk.
Yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dia bilang di sini aku Yesus, ya. Bukan dia bilang, Iblisnya aku itu iblis. ini. Nggak percaya dia. Ini. Itu yang mengaku Yesus itu iblis. Kau itu dangkal sekali kau ini. Oke, baik. Kita uji yang mana dangkal, Anda atau Anda? Dengarkan. Sekarang. Kita uji dulu. Kita uji siapa yang putuskan ini dangkal. dulu. Anda atau Anda. Kita uji dulu. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, sabar. Kita akan ke situ. Kau akui wahyu dulu, oke ya? Wahyu memang ada ya? Ada buku mimpi itu ada buku mimpi yang dikarang tahun 100 itu ada. Dikarang di Pulau Patmos itu ada. Oke. Ya? Terserahmu, tapi sekarang jawab sama saya. Jawab sama saya dulu, boleh nggak? Kalau saya bisa jawab. Oke, silakan. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Anda percaya? Iya. Meow. Ya, apa yang Yesus benar bilang kan? itu waspada. Oke. Iya, memang benar. Waspada karena waspada banyak orang kepada penyesat. Oke, waspada kepada penyesat yang mengaku Kristus. Betul? Betul? Iya, benar. Iya, hati-hati. Karena kena kau di sini. Siapa yang datang kemudian mengaku Yesus di Pulau Patmos? Hah? Siapa yang datang mengaku Yesus di Pulau Patmos? Iya, di Pulau Patmos. Ke pengarang buku Wahyu. Siapa itu? Akulah Yesus, Alfa dan Omega. Itu siapa? Nah, berarti itu siapa? Berarti kau lari ke arah penglihatan ya? Ke arah penglihatan di Pulau Patmos. Itu siapa? Yang datang mengaku Yesus itu siapa? Kenapa kau bilang dia iblis? Jelas, makanya jawab itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Kamu percaya kan? Penglihatan Yohanes di Pulau sekarang begini, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu apakah menyalahkan Yesus? Apakah dia mengajarkan bertentangan Yesus? Saya tanya kau. Tunggu dulu. Iya kan berarti dia bertentangan dengan ajaran Yesus. Berarti di mana Yesus pernah mengajarkan aku? Dengarkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku sang bintang timur? Tunjukkan dalilnya. Ayo. Mana? Nangis. Ha. Mana dalilnya? Jangan di-mute. Setelah di-mute bilang ha. Ya memang mana dalilnya? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus pernah mengaku? Iya. Oke. Di mana dalilnya Yesus pernah? Dengar dulu, saya bertanya dulu. Di mana Yesus pernah berkata akulah yang awal, akulah yang akhir? Alfa Omega gitu. Iya, di mana? Itu cuma nanti kalau saya tidak salah di Kisah Para Rasul 9, tapi saya harus baca dulu. Iya. Kau tahu kan? Coba tunjukkan di Kisah Para Rasul 9 tertulis di situ di mana? Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 9 di mana? Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana di Kisah Para Rasul 9 ada tertulis Al-Famidi. Di mana tertulis? Tunjukkan. Silakan. Jadi kalau kita dialog, kalau belum selesai jangan pindah-pindah dulu. Cuma nanti Anda kan berkata, saya sudah jawab, nanti kau lari ke tempat lain. Itu kau cari kemenangan, tidak bisa dong gitu. Kau cari. Ya sudah, yang mana yang ingin kau bahas? Tadi masih mau kembali ke batu. Kolose 2:9, kau penyembah batu, mau kembali ke situ? Tidak ada, kalau batu itu tidak ada dia ngajar. Orang batu ya batu, benda mati. Ya kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam
tubuh. Ya. Jasmani Yesuslah kepenuhan ketuhanan. Nah, Biji terus batu- sakarnya itu termasuk jasmani enggak? Loh itu kan kalau batu dia tidak bisa mengajar loh. Kalau memang Yesus batu. Hai, ku tanya lagi, di dalam batu sakar Yesus itu termasuk jasmaninya Yesus enggak itu batu sakarnya? Masa batu mengajarkan keselamatan? Iya. Hai, ku ulang lagi. Apakah Iya. batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Loh kalau batu ya batu, jasmani jasmani. Hai, ku ulang lagi. Apakah iyalah. batu sakarnya Yesus termasuk jasmani? Batu ya batu, benda mati itu. Kalau jasmani Yesus ya jasmani. Gimana ini Bang Handi? Ada nggak obat ini rabies? Suntik Iya, aja Bang Handi. teman Coba kita. ayo ini. Bang Handi. Kalau dia Ada obatnya. Ya, Handi. Kan bukan Kasih Handi. minum Kalpanax dulu, kasih Ada. minum Kalpanax. Air putih, bentar lu bang. Air putih dicampur batu tawas. Nah, batu tawas itu. Parah. Batu tawas baru tuh bisa tuh batu tawas. Pikir Handi dulu, batu mengajarkan keselamatan kan tidak mungkin. Ya loh. Itu batu sakar itu gimana nasibnya? Ya itulah ya kalau dia ya biar aja dia nasib jadi apa terserah. Saya percaya Yesus. Biar aja katanya. Saya percaya Yesus juru selamat itu aja ajarannya. Termasuk zakarnya kan? Batu ngajar saya untuk apa batu itu? Termasuk zakarnya saudara. Makanya coba Anda baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dong. Jangan cuma bilang Yesus. Yesus yang mana yang kau maksud itu? Karena ada 2 Yesus. Selamat kok mati terkutuk di tiang salib gimana sih? Jangan di-mute dulu. Siapa yang mute nih? Cuma Yesus itu sudah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Di mana tertulis kena kau di sini? Kau kena di sini. Kamu kena di sini. Di mana pernah Yesus mengatakan itu? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di mana? Di mana? Itu Di mana? aja kok sebut sempurna loh. Di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan baik di langit maupun di bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Siapa? Juru Bapak selamat. siapa? Juru selamatmu. Itu juru selamatmu. Itulah iblis, juru selamatmu. Kutuk, mengalahkan maut. Itulah juru selamatmu. Si iblis itu. Itulah iblis. Tidak pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang berkata di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah setan. Itulah Tuhanmu. Kau penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu yang kau sembah. Makanya pola kehidupan agamamu itu begitu. Semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Manusia kau tuhankan. Makhluk berupa cahaya yang datang ke Paulus kau sembah. Tidak ada itu, tidak ada seperti itu. Tidak ada pula. Pertanyaan saya samamu. Di mana pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Tunjukkan dalilnya. Waduh banyak di situ dikatakan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Perlu waktu berapa jam ini? Kan ini Alkitab harus dicari dong. Karena memang tertulis. Kau tunggu ya. Silakan saudara, silakan. Itu saya sudah ayat umum itu, cuma saya lupa untuk malam ini. Ya, karena roh gelapnya keluar. Nah, kok aku ya aja ada tertulis itu karena tadi kau sebut itu. Ada tertulis itu, tapi yang mengucapkan itu ada 2. Yang mengucapkan pertama adalah iblis,
Yang kedua, orang yang keluar dari kubur. Enggak ada situ cuma satu, cuma Yesus aja. Coba Anda baca Lukas. Anda baca Lukas 4. Di mana kau bilang dua di mana? Anda baca Lukas 4 nomor 6. Baca. Saya pingin dengar. Itu Yesus Saya mengatakan, pingin dengar. Aku ini sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saya pingin dengarkan Anda membaca Lukas 4 nomor 6. Silakan. Ini banyak yang saya cari, berarti tunggu 1 jam ini. Juma Lukas berapa Juma? Juma Lukas berapa? Lukas 4 nomor 627.000. Silakan. 600 berapa? 67.000. Lukas 2 667. Nggak percaya. Begitu, kagak ada itu. Bunda, kau jangan Bunda jangan kau sambung-sambung Bunda. 2000 Nggak ada 600 itu. Aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Wih, Juma. kenapa kok Stepan? Iya, Paman. apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, Hei, saudara. kau kayak Saya kan di ada bilang gunung sama kamu. teriak-teriak. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. Itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak. Lu Mereka nyari nggak data di mana nih? Masa bebas taruh di dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan masalah Maria bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Sorry. Aduh, Ya, saudara sorry. ininya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Iya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Lain Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya? Anda baca Yohanes 12 nomor Lari ke 31. tempat lain lagi, lari. Bukan, ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai jam besok jam 8.30 nggak selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Di Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis. Memang iblis, tahu nggak? Iblis itu raja dari bapak dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti dia penguasa dunia kan? Nggak salah. Berarti dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar sana, mutar sini. Dia itu bapak segala pendusta. Mutar. Dia bapak segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan, betul? Ya, memang dia penguasa untuk orang yang ketika ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus supaya kamu sadar itu sudah bahwa beda. yang enggak Sudah dong. beda lah. Kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu
tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Itu. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Apa Juma? Kau cara saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa iblis ini dilemparkan. Penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Tadi kau hubungkan tentang pencobaan Yesus di padang gurun dengan kelahiran Yesus ini dengan kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Oke, saya ajarin. Ketika kemudian Anda berkata Yesus itu diberi kuasa di dunia, sebenarnya yang Anda maksud diberi kuasa di dunia itu bukan Yesus tapi iblis. Nah, itu dia lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hei saudara, Yesus yang berkata demikian, Yohanes 12:31. Sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Dialah yang keluar kemudian berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah iblis yang berkata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Mantap, menurutmu seperti itu ya. Oke, kalau menurutmu saya kan itu menurut Yesus, Cak Ayu. Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27 apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang keluar dari kubur, bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma. Nah, begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Hah? Ya, dia akan datang yang kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Dia tahu. Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia Juma? Kau tahu? Yesus datang kedua kali menghakimi, memisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Dia itu datang menghakimi, datang kedua kali. Yang dia menampakkan datang kedua kali diri kepada Paulus yang ke Damsik itu apakah dia sudah datang untuk yang kedua kalinya atau belum?
Kamu tahu? Hei, Dengar dulu. saudara. Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia akan Saudara. membunuh murid Yesus di sana. Terkait Nah, nubuatan Yesus- Paulus itu, Dengar. baca Yesus Matius cakap 12 dia. nomor Kau dengar dulu. 43 sampai Oh, dengar 45. dulu. Dengar, iya, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Nanti kita dengar kamu. Dengar saya dulu. Jadi, Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut-pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus. Sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya cegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9? Diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia Ya bertemu kan? dengan Dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. ya itu siapa yang tugas. datang kepadanya itu siapa? Ada tugas yang saya Yang akan berikan datang sama kepada kamu, Paulus itu siapa? Yesus lah. Yesus berkata, Ah, itu "Aku Yesus." kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang Oh, tidak keberapa? ada. Tidak Nggak ada. ada apa? Tidak ada. Jangan Tidak kau ada sebut Paulus kedatangan. Dia belum datang. Siapakah engkau tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Dia Yesus bilang yang kau apa? niaya. Akulah Itu kedatangannya Yesus yang keberapa? Dia belum datang. Kalau dia bilang, Thank you, terima kasih. dengar dulu. Kalau dia bilang, kalau dia bilang Yesus begini, belum datang, berarti yang datang itu bukan Yesus. Bunda, kau ini raja apa, Bunda, ya? Jadi merinding aku Ya, kau raja sendiri. Yang datang mengaku Yesus. Jangan Siapakah engkau Tuhan? Yesus sudah bilang, Akulah "Akulah Yesus yang kau aniaya." yang Terus kau kau tanya siapa? aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu, Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia Ya datang itu kedua- kedatangannya yang keberapa? Dia datang Itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan Cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi, itu datang kedua. Kalau cuma datang ke Saulus itu. berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia Apa? datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang Saya menyakiti. tidak mau tahu Untuk kedatangannya seluruh. yang kedua kali mau datang jualan es cendol Kalau kau ke, bilang kau tidak mau mau datang tahu, jualan kalau kau sendal bilang tidak ke, mau tahu, mau di situ datang kebodohanmu. kemudian lelang tanah Kenapa kau kampling tidak ke, mau tahu? nggak urus yang saya tanya. Itu dia Kedatangan kebodohanmu di yang situ. kedatangan kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Nah, itu kebodohanmu di situ, Juma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu, dia mencegah. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Loh, tadi Juma? Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Ya, siapa? Dan Paulus juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Kristus itu iblis. Hati-hati. Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga dulu. Silakan. Silakan, saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM. Ini Matius nggak sampai 24 ini. Matius 24, kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham. Matius 24, 23 sampai 27. Andi jangkau samu-samu, Andi kau lapar kan, Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca. 24 lah, ayat 4 dan 5. 4 dan 5, 24. Iya. 4 dan 5. Waspadalah.
Jawab ya. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi, makanya kau tidak dengar. Ya udah, baca. Oh, ya oke. Jawab Yesus. Pak Nyuak nyanyi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti kawan, Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus? Bagus. Jadi ada makanya hati-hati. Hati-hati sebab akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya, benar. Itu benar. Contohnya penyesat? Contohnya begini, kantormu didatang KPK, padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Contohnya yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya, itu makanya hati-hati. Anda sudah akui kan? Ya. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus, kok gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin. Kalau bukan Yesus, Paulus bunuh semua pengikut Yesus di Damsyik. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Tujuan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tujuan Allahu Paulus Akbar. itu ke Damsyik Allahu akan meratakan, akan membunuh pengikut Yesus, tapi Nabi akan Allahu Akbar, Masya Allah, Yesus Masya datang Allah. menghalangi dia. Jadi Yesus. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Karena Paulus kan datang ke Damsyik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena apa? Paulus sudah tahu bahwa pengikut Paulus waktu itu sudah mengikut Yesus. Jadi kalau ada penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Aku izin sedikit mengelah dulu Gurunda. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info sedikit. Cuma. Ya, katakan dulu sama Ferdinya. Kan Yesus, mungkin orang lain. Itu Handi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi kata Yesus, sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Apakah murid Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Ada nggak? Mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Dan kiri kanan musuh. Karena siapa pelaku kemudian? Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? Memberitakan siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus, yang menangkap murid Yesus? Siapa pelakunya? Ya, kau tanya ke mereka siapa? Mulai menyembunyikan identitas Paulus utusan setan. Nggak salah Juma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka, itu nggak salah. Jangan pura-pura bego. Siapa yang menganiaya murid Yesus itu siapa?
Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai benang merahnya di situ. Ya kan? Benang merahnya di situ cuma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih. Anda mulai diterima oleh mereka. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Membesarkan nama saya, tokoh agama saya, ini itu. Yesus datang diratakan. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Cuma minum obat dulu. Kau ini kayak demam kau ini. Telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka mati. Saya tadi lapar saya. Ini hilang saya lapar. Ya, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan kubunuh, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Yesus, aku Paulus. Aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini. Siapa pelakunya? Siapa ini? Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini cuma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Indonesia? Itu saya parodikan. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Anda tahu kok, ketika dikatakan dalam kitab saudara, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, dipenjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa? Paulus. Kamu tahu itu. Saudara ngerti siapa yang dimaksud di situ. Dan jelas sekali dikatakan oleh Paulus sendiri, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekali lagi, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Ayo. Jadi Anda Kristus yang bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Siapa, Iblis bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan yang terjadi sekarang ini, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus dan pengikutnya itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Ayo. Ayo, silakan.